Ya, Assalamualaikum. Ada pertanyaan nggak? Waalaikumsalam. Halo. Ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada? Belum, Pak. Kalau Kak itu apa, Pak? Halo, siapa nih? Nggak ada pertanyaan? Ininya, sinyalnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Baik, Pak. Jadi kita ini adalah pertama mencari tinggi ini nih, tinggi apa namanya, tinggi webnya, di mana tinggi webnya didapat adalah H dikurangi D, H sama dengan D kurang 2K. D-nya adalah 29,7, K-nya adalah ini tebal webnya adalah 1,32, K-nya jadi dikali 2K, dikurangi 2K sama dengan 27,06, kemudian dicari H per TW-nya, itu 52,04, harus lebih kecil dari ini. Ternyata lebih kecil, maka ini adalah compact ya, jadi artinya section yang kompak, profil yang kompak, maka boleh dengan memakai distribusi tegangan plastis ya. Di mana A tadi rumusnya kan dianggap kan si garis netralnya di beton ya. Jadi ini A-nya didapat 4,26 inci atau lebih kecil dari tebal beton 5 inci. Berarti sumur netral aksisnya ada di dalam plat beton. Maka momennya adalah tadi ya, ASFY kali D1 atau C kali D1. Di sini dia memakai ASFY. ASFY D1-nya ini adalah ini D per 2 plus T dikurangi A per 2. Didapat ini. Ya, maka kapasitas momen secara LRFD itu θB nya 0,9, maka ini dikalikan 0,9 didapat 1927 feet cube. Kalau menurut allowable stress design, ini harus dibagi safety factor. Safety factornya adalah 1,67, didapatnya ini. Nah, jadi kapasitas momen dari LRFD lebih besar daripada allowable stress design. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Oke. Nah, sekarang masuk ke bagaimana kalau netral aksisnya terletak pada web baja atau pada flange bajanya. Ini ya, garis netral jatuh di irisan baja. Jadi jika tinggi blok tegangan A yang boleh ini, maka C-nya tetap C bagian yang ditekan adalah 0,85 FC B efektif kali T-nya ya. Nah, di mana T adalah tebal plat, penuh ya, karena si garis netral aksisnya udah lewat dari betonnya. Kemudian gaya tekan pada balok baja di atas garis netral sebesar ini ya, gaya tekan pada balok baja di atas garis netral sebesar CS AS kali FY ya. Nah, ini adalah AS kali FY ini adalah AS mana? Ini AS yang luas area irisan profil di atas garis netral ya. Nah, lanjut. Kemudian maka beban kompresifnya kan yang di atas garis netral adalah CC plus CS ya. Gitu. Sedangkan bagian yang tensionnya itu adalah AS dikurangi CS ya, karena CS ini garis netral. Dan CS dan C aksen harus sama dengan T aksen ya, compression harus sama dengan tension. Maka ini disamakan, maka didapatlah CS ini ya. CS-nya ini
Maka momennya adalah tadi ya, C kali D2 ditambah CS kali D2 aksen. Ada pertanyaan? Nah, ini ada soal sebagai PR ya. Tolong dikerjakan, dikumpulkan minggu depan dalam bentuk PDF ya. Di email ke saya. Baik, Jadi Pak. tugasnya adalah mencari theta BMB atau kapasitas momen secara komposit, ya, LRFD dan ASD. Di mana diketahui E prime C-nya adalah 4 KSI dan tegangan lelehnya 50 KSI. Profil bajanya adalah 30 kali 116 ya, di mana luasnya udah didapat tuh ya, dikasih BF-nya 10,5. Itu artinya lebar flange-nya ya. TF-nya 0,85 dan TW-nya 0,5625, K-nya 1,5 inch. Ya. Terus D-nya adalah 30 inch, tebal betonnya 4 inch. Sama kayak tadi ya, cuman nanti garis netralnya ini akan jatuhnya di sini nih, di bagian bajanya. Ya. Nah, semua material yang di bawah garis netral ini akan tension, yang di atas garis netral akan compression. Jadi bagian compressionnya ada dua nih, akibat bagian beton dan bagian baja yang sedikit ini. Sedangkan bagian yang tensionnya gaya tariknya adalah ini semuanya baja, tapi yang atasnya ini sedikit ini ya, keiris ke atas ya, gitu. Ya, terus di sini ini untuk PR minggu depannya dikumpulkan. Sekarang hari apa ya? Hari Rabu. Hari Rabu. Nah, dikumpulkan hari Selasa ya. Hari sebelum kuliah, hari kuliah. Dalam bentuk PDF diberi nama dan kelas. Supaya tidak campur dengan kelas lain, pusing saya banyak sekali soalnya. Itu ya. Selanjutnya, ini adalah kuat lentur momen negatif. Tadi itu untuk keluar positif. Kalau yang negatif itu kalau balok bajanya menerus ya. Kalau balok bajanya menerus, maka di tumpuan itu akan terjadi momen negatif ya. Nah ini ya sama aja, cuman di sini rumus-rumusnya agak beda. Ya, ini yang terjadi. Ya. Nah kalau terjadi negatif ini di atas garis netral nih, di sini ada tulangan misalkan ya. Tulangan dibaca di betonnya ada tulangannya atau ASR. Tapi sama sih prinsipnya ya, yang di atas dari garis netral itu sifatnya tekan, yang di bawah dari garis netral sifatnya tarik ya. Nah, nanti disamakan antara yang tekan dan tarik, kayak tekan dan tarik, dicarilah titik garis netralnya. Garis netralnya dicari dapat, maka dicari momen kapasitasnya. Seperti itu ya. Kemudian balok baja ada juga yang dibungkus beton, di jacketing nih, nanti kita bahas minggu depan mengenai ini ya. Continuing. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai situ dulu ya. Tolong PR-nya dikerjain, itu gampang-gampang susah ya. Baik, Pak. Oke, saya Baik, Pak. stop sharing dulu. Baik, Pak. Oke, kalau gitu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Lihat, Pak. Lihat ya. Oke ya. Saya gedein dikit ya. Kita mulai ya. Jadi kemarin minggu lalu udah kita bahas sedikit mengenai baja ya. Baja komposit. Ini kita mengulang aja. Prinsipnya sih sesuatu elemen struktur
itu disebut elemen struktur komposit, baik untuk balok atau kolom maupun lantai, jika terdiri dari dua buah material atau lebih, gabungan dua buah material atau lebih ya. Ini ada beberapa pendahuluan ya, elemen struktur komposit yaitu tadi dua jenis ya. Kenapa kita menyatukan antara baja dan beton? Karena beton itu bagus ditekan tapi kurang bagus ditarik, sedangkan baja bagus mau ditekan maupun ditarik. Untuk beban-beban yang menerima elemen lentur biasanya disebut dengan balok komposit, dan untuk elemen struktur yang menerima beban tekan atau tekan dan lentur disebut dengan kolom komposit. Ya. Ini contoh balok komposit ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Halo? Halo? Ada Pak. Kelihatan apa? Terlihat, Terlihat, Pak. Jawaban. Terlihat, Ini Pak. ya, di sini ada balok komposit yang ada balok baja dengan lantai beton yang dihubungkan dengan shear connector. Kemudian ada balok baja yang encase ya. Encase itu artinya dijaketing dengan beton dan tulangannya. Kemudian ada balok komposit yang memakai form deck ya. Kemudian juga ada balok komposit yang dihubungkan dengan shear connectornya berupa baja kanal. Ya. Ini contoh untuk kolom komposit ya. Jadi ada kolom baja WF dibungkus dengan beton, ada juga pipa bulat di mana dalamnya diisi dengan beton, ada juga pipa persegi yang dalamnya diisi dengan beton. Nah, elemen struktur komposit seperti kita terangkan timbul lalu bisa menahan beban 33 sampai 50% lebih besar daripada beban yang dipikul oleh balok baja saja. Nah, komposit ini perilakunya akan terjadi ya jika antara baja dengan beton tidak terjadi slip, jadi tidak ada pergeseran. Ya, jadi makanya harus ada shear connector tadi ya. Kemudian komponen struktur komposit. Ya, dibaca silakan ya. Komposit ada balok komposit, ada yang balok komposit sederhana, artinya tumpuannya sederhana ya. Ada juga yang menerus ya. Atau balok komposit yang menerus. Nah, menurut peraturan ya dalam menghitung kuat resisten atau nominal dari struktur komposit balok, ada peraturan untuk balok tepi dan balok tengah ya. Balok tepi lebar efektif pelat beton yang mendukung terhadap kuat tekan kompositnya, kuat kompositnya adalah lebih kecil daripada L/8 atau lebih kecil pada B0 dibagi 2 plus BT ya, di mana B0 itu adalah jarak dari center line-nya baja ke baja, BT adalah jarak dari center line baja ke tepi pelat, ya. Atau untuk balok tengah, B efektifnya lebih kecil dari L/4, ya, atau lebih kecil sama dengan B0. Nah, mana yang diambil? Yang diambil adalah B efektif yang nilainya terkecil ya dari kedua rumus di atas. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum, Pak. Belum? Belum ada, Pak. Oke. Belum ada, Bapak. Oke ya, prinsip-prinsip perencanaan ya. Penentuan gaya yang bekerja. Dalam menentukan besar gaya-gaya yang dipilih oleh komponen struktur dan sambungan dari suatu sistem struktur komposit, harus diperhatikan luas efektif penampang komponen struktur untuk setiap tahapan pembebanan yang ditinjau. Nah, di sini ada dalam hal tegangan yang terjadi pada baja maupun pada beton, itu ada yang tegangan
elastis dan ada yang tegangan plastis ya. Menurut analisis elastis, nilai momen inersia penampang dapat dianggap konstan di sepanjang bentang untuk analisis elastis. Struktur bahan komposit yang menerus dan tanpa puter di daerah tumpuannya. Putus. Dalam hal ini momen inersia penampang komposit di daerah momen positif. Halo? Maaf, Halo? suaranya putus-putus. Udah jelas. Suaranya Suaranya Halo? tadi putus-putus, Pak. Mohon maaf. Suaranya agak putus-putus, Pak. Putus ya? Waduh, gimana dong? Sekarang jelas nggak? Jelas, Pak. Hah? Jelas, Pak, jelas. udah jelas. Oke ya. Ini memang ininya kurang bagus kayaknya. Apa namanya? Sinyalnya di sini. Oke ya, kita lanjut ya. Kemudian untuk distribusi tegangan elastis bisa dilihat ya. Distribusi tegangan elastis pada penambang ditentukan dengan menganggap distribusi tegangan beton dan baja yang linier pada penambang komposit. Tegangan yang bekerja pada baja atau beton tersebut menghasilkan hasil perkalian antara tegangan yang terjadi dengan modulus elastisitas baja E atau modulus elastisitas beton EC. Watt tarik beton diabaikan ya. Tegangan maksimum pada baja tidak boleh melebihi FY. FY itu yield-nya ya, yield stress-nya. Sedangkan tegangan lelehnya. Sedangkan tegangan tekan maksimum pada beton tidak boleh melebihi dari 0,85 F' FC ya. Jadi 0, halo? Kenapa? Nggak kedengeran? Dengeran, Pak. Halo? Pak, terdengar, Pak. Kedengeran ya? Iya, Pak. Ya Pak. Oke, yang lain di mute dong biar nggak, yang lain di mute kalau nggak ditanya ya, biar nggak keganggu ke saya. Kemudian untuk jenis balok hibrida komposit, tegangan maksimum pada sayap penampang tidak boleh melebihi FY kali F, FYF ya, namun tegangan pada bahan penampang boleh melebihi tegangan relay. Pada kondisi seperti ini, tegangan pada badan penampang diambil sebesar FYW. Ya ini itu aja dulu ya, nanti akan tahu. Nah ini kira-kira gambarnya ya. Mungkin kalau saya perbesar bisa lebih jelas kali ya. Kok nggak jalan ya? Ya, kalau kita lihat nih perilakunya ya, yang gambar tengah, ini adalah gambar tegangan. Kalau yang linier lurus begini, ini namanya tegangan elastis ya. Kalau yang sebelah sini yang di lingkar merah ini adalah setengah elastis, setengah plastis ya. Nah kalau yang paling kanan ini adalah plastis, artinya kalau kita lihat nih garis hijau ini adalah garis netral aksis daripada baja misalnya ya. Maka kalau yang plastis itu dari ujung atas sampai ke netral aksisnya itu penuh semuanya, tegangannya maksimum. Kalau ini nggak maksimum ya. Itu bedanya tegangan elastis dan plastis. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Belum ada, Pak. Belum ya, oke. Kita lanjut ya. Tegangan lentur dalam balok homogen, ini kemana ya? Lupain aja ya, nanti saya lengkapin lagi ya. Ini ada rumusnya di bawah di sini ya. Oke, kemudian di balok komposit adalah balok non homogen. Oleh karena itu rumus tersebut tidak bisa langsung digunakan. Penampang elemen beton harus ditransformasikan terlebih dahulu. Nah, diagram tegangan ya. Di sini jika plat beton dihubungkan secara kaku terhadap profil baja, maka diagram tegangan akan mempunyai bentuk seperti ini ya.
di mana ini FC adalah regangan beton, FST adalah tegangan baja ya di atas, kalau FSB tegangan baja di bawah netral aksis. Lanjut ya. Nah ini rumus-rumusnya ya. Regangan di beton sama dengan regangan di steel ya harus sama, atau FC dibagi EC sama dengan FS dibagi ES, atau FS sama dengan ES dibagi EC dikali FC, atau N FC, di mana N adalah ES dibagi EC ya. Kemudian untuk tegangan baja sama dengan momen yang terjadi, momen kapasitasnya dikali jarak dari netral aksis ke atas baja dibagi modulus elastis, momen inersianya. Kemudian untuk beton juga demikian ya, untuk tegangan yang di bawah juga demikian, tapi ininya YB. Kemudian untuk tegangan beton adalah M dikali Y bar, yaitu Y bar itu jarak dari netral aksis terhadap titik pusatnya beton, dibagi N, dibagi I momen inersianya ya, terhadap sumbu netral. Di mana kita tahu kalau modulus elastisitas beton itu rumusnya adalah 0,014 kali W ya, dikali pangkat 1,5 dikalikan akar kuat tekan beton karakteristik. Ya, di mana W adalah 2.400 km persegi kalau per meter kubik kalau beton polos ya. Kalau beton bertulang itu mesti dianggap 2.500 kg per meter kubik. Kemudian kuat tekan beton adalah kuat tekan beton karakteristik pada umur 28 hari. M tadi adalah momen lentur yang harus dipikul. Ya, momen inersia terhadap sumbu netral itu ITR tadi. YT adalah jarak sumbu netral ke serat atas profil baja. YB adalah jarak sumbu netral ke serat bawah profil baja. Untuk mentransformasikan luas beton AC, maka lebar efektif plat beton dapat dibagi dengan N, sedangkan tebal beton tidak perlu dirubah. Prosedur ini hanya tepat dan efektif untuk pembebanan di mana elemen beton mengalami gaya tegang karena memiliki kekuatan tarik yang sangat kecil. Ya, ini contoh ya. Contoh, hitunglah momen inersia dan modulus penampang S, momen inersia dari komposit ini ya, dan modulus penampang S-nya untuk penampang komposit berikut ini. Jika diketahui gaya tekan beton adalah 25 MPa dan jarak antar profil 300 cm, serta tebal betonnya adalah 12 cm. Panjang bajanya adalah 6 meter. WF yang dipilih ada WF 300 kali 10 kali 15. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Nggak ada? Lanjut Belum, ya. Pak. Jadi ini tugasnya disuruh mencari momen inersia dan mencari section modulus penampang ya. Ini ya. Pertama-tama kita tentukan lebar efektif dulu. Tadi menurut rumus tadi untuk balok yang tengah, lebar efektif adalah yang paling kecil dari L per 4 dan B0. L per 4 adalah 600 bagi 4, 150 cm. Dan B0 adalah jarak antar balok baja 300. Sehingga yang dipilih yang 150 cm. Nah, nilai N kita bisa cari, yaitu nilainya adalah modulus elastisitas baja dibagi modulus elastisitas beton. Modulus elastisitas beton rumusnya tadi ya 4.700 akar FC atau 4.700 kali akar 25 sama dengan 23.500 MPa. Kemudian ES, modulus elastisitas baja diketahui 200.000 MPa. Maka N-nya adalah 200.000 dibagi 23.500 atau 8,51, di sini dibulatkan 8 ya. Sehingga plat beton ditransformasikan ke penampang baja menjadi
D efektif tadi adalah 150 dibagi 8. Jadi yang berpengaruh terhadap komposit hanya 18,75 cm. Transformasinya ya. Kemudian menentukan garis netral. Jadi kita mesti tahu di mana garis titik-titik ini garis netralnya. Ya. Yang pertama adalah kita mencari luas beton ya dan mencari titik pusat gravitasinya, demikian juga mencari luas potongan profil baja ini dan mencari pusat gravitasinya. Ya. Kalau beton ini kan pusatnya di tengah-tengah slab ini. Kalau baja ini juga sama, pusatnya di tengah-tengah ini. Nah, kita tahu ya kita akan mencari Y ya, mencari Y itu titik dari titik atas sampai ke center of gravitasinya berapa. Itu yang akan kita cari. Dari sini ke sini. Ya, kita akan mencari Y-nya. Ini ya, garis ini ya. Nah, kita akan mencari Y ini. Nah, gimana caranya? Pertama kita cari luas betonnya dan titik pusatnya di mana, kemudian juga luas profil bajanya dan titik pusatnya di mana. Terhadap garis ini ya, garis paling atas. Jadi contoh luas betonnya berarti kan 18,75 dikali tebalnya, yaitu 12 sama dengan 225 cm persegi. Titik pusatnya kan dari atas ke bawah kan berarti 6 cm ya. Kemudian untuk baja, kita tahu bajanya adalah luasnya adalah 119,8 cm. Titik pusatnya dari baris atas ini adalah 12 plus 15 ya, karena ini 30 bagi 2 15, tapi di sini ada 12, jadi titik pusatnya adalah 27 ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Nggak ada? Belum, Pak. Oke ya. Maka lanjut. Maka untuk mencari garis netral aksisnya adalah perjumlahan perluas masing-masing material dikali masing-masing titik pusatnya dibagi perjumlahan luas kedua material tersebut. Jadi di sini adalah tadi ya 1350 itu yang ini ditambah ini ya nanti dibagi 225 plus 119,8 atau ini didapat 13,2964. Jadi netral aksisnya ini garis titik-titik ini adalah kalau saya gedein nggak? Jadi ini netral aksisnya kita dapat ini dari atas 13,2964, kemudian yang bagian bawahnya adalah 28,7036. Ini adalah netral aksis ya untuk kedua material komposit tersebut ya. Nah, kemudian setelah tahu netral aksisnya, maka momen inersia kita tahu ya momen inersia beton adalah 1/12 pH pangkat 3 dari beton, yaitu 2.700 cm pangkat 4, di mana jarak D-nya ya, jadi dari titik pusat beton ke netral aksis adalah